Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bab tayamum di dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani di hadis nomor 126 sampai 128. Ini hadisnya ada tiga jenis hadis yang mana nanti akan dibahas secara rinci di dalam kitab Ibanatul Ahkam. Yang mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birawbi masyirata syahrin wa ju'ilat lil ardo masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli wa dzakarul hadis wa fi hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam yajidil ma'a wa an Ali anda Ahmad wa ju'ilat turabli tahuran. Yang mana artinya di sini adalah wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, itu telah dianugerahi kepadaku khamsan, yaitu 5 perkara, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang mana 5 perkara ini tidak pernah diberikan kepada seseorang pun qabli, sebelumku, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama adalah nusirtu biraqbi masirata syahrin, yang mana di situ aku telah diberi pertolongan biraqbi, dengan rasa takut yang mencekam pada hati musuh. Masirota di sini artinya adalah dalam jarak perjalanan, syahrin selama 1 bulan, wa ju'ilat lil ardo masjidan wa tahuran, yang mana telah dijadikan wa ju'ilat liya, yang mana telah dijadikan kepadaku al ardo, tanah yaitu bumi, masjidan sebagai tempat sujud, wa tahuran yaitu suci mensucikan. Wajuilat di sini ini adalah bina majhul, yang mana al ardu di situ adalah naibul fa'il daripada wajuilat, masjidan wa tahuran sebagai tempat sujud yang suci mensucikan. Fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli, yang mana bagi siapapun yang mengetahui adrakathu sholah,
yang mengetahui waktu sholat, falyusolli, maka sholatlah. Wa dzakarul hadis, yang mana juga hadis ini disebutkan dari hadis yang lain, yang mana wa fi hadis Hudzaifah radhiyallahu an, hadis dari Hudzaifah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, inda Muslim, menurut Imam Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, yang mana telah dijadikan debunya tanah tersebut kepada kami tahuran, yaitu suci, mensucikan. Idzalam najidil ma, kalau seumpamanya kita tidak menemukan air. Najidil ma di sini itu najid di situ dia sebenarnya madzum, dia harokatnya di situ sukun, cuma karena ada alif lam setelahnya maka dia ditambah harokat kasroh di situ, jadi diganti dengan harokat kasroh, bukan lam najid. Sebenarnya lam najid di situ karena ada lam di situ. Kalau misalkan lam ketemu dengan fi'il mudhari maka harokatnya wajib madzum. Jadi fi'il mudhari'nya wajib madzum. Jadi madzum di sini ada berharokat sukun di situ ya, berharokat sukun, lam najid di situ. Tapi karena ada alif lam di situ, alma, maka harokatnya diganti dari madzum menjadi majrur. Karena sebenarnya kalau di dalam ilmu nahwu, fi'il mudhari itu tidak boleh menggunakan harokat majrur, tidak boleh majrur di situ. Tidak ada yang namanya majrur di dalam fi'il. Fi'il tidak boleh dimasuki majrur, tidak boleh majrur di situ. Kalau isim ya majrur bisa, tapi kalau fi'il tidak berharokat majrur, tidak majrur dia. Karena di sini ada alif lam, maka dia diganti dengan harokat diganti dengan kasroh di situ, lam najidil ma, yang mana kalau misalkan di situ yang dimaksud adalah kalau kita tidak menemukan air. Wa an Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, inda Ahmad, menurut Imam Ahmad di sini, wa ju'ilat turabuli tahuran, yang mana dijadikan kepada kita, Allah menjadikan kepada kita aturab, debu, tahuran, yaitu suci, mensucikan. Tahuran di sini ingat, kita sudah bahas sebelumnya. Tahuran di situ maknanya bukan cuma suci, tapi suci mensucikan. Beda kalau misalkan tohir wa mutahhir. Kalau misalkan dia tohir saja, maka harus ada tambahan lagi setelahnya, yaitu wa mutahhir, suci dan mensucikan. Kalau dia sebut tohir saja artinya dia suci, tapi belum tentu dia mensucikan. Bisa jadi dia makruh untuk digunakan atau haram untuk digunakan. Kayak gitu, tidak boleh untuk digunakan. Contoh misalkan air teh, kopi itu tidak bisa dipakai untuk bersuci karena dia cuma suci saja, tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Itu kata-kata, arti dari kata per kata yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ingat, jadi kalau misalkan kita memahami Al-Quran dan hadis, jangan berdasarkan letter dari terjemahannya saja, tapi kita harus mengetahui nahwunya seperti apa, shorobnya seperti apa, kemudian kita tahu juga balaghahnya, kemudian ilmu badinya seperti apa, seperti itu. Jadi kita nggak sesat kayak gitu ya, seperti itu. Makanya kalau misalkan ada seseorang yang sesat ketika membaca Al-Quran dan hadis, itu biasanya dia terlak
Al-Quran, hadis dibaca dengan artinya saja, tanpa mengetahui pendapat-pendapat dari para ulama seperti itu, tanpa mengetahui ini nahunya seperti apa, sorobnya seperti apa, balaghahnya seperti apa, kayak gitu. Karena kalau sudah seperti itu biasanya sudah, ya paling tidak lah dia sesat dalam berpikir. Contoh halnya kalau misalkan, kalau saya boleh sebut itu yang saya tidak sependapat dengan beberapa ustadz yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya ustadz yang berada di HTI seperti itu. Itu saya agak berbeda pendapat dari pemikiran mereka, karena yang saya tidak sepakat di sini adalah cara mereka di dalam memahami konteks Al-Quran dan hadis. Letelek saklek itu aja Al-Quran hadis seperti ini ya, kita lakukan seperti ini. Kadang mereka juga berpendapat mengambil kesimpulan yang di luar dari konteks dari pemahaman ulama-ulama terdahulu. Contoh kayak misal Ustadz Felix Sial, saya tidak sependapat dengan pemikiran beliau kalau misalkan kalau berbicara masalah khilafah seperti itu. Karena kalau kita berbicara masalah ilmu fiqh, itu tidak dituntut bagi kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah lakukan pada masanya. Itu ada yang memang wajib kita ikuti, ada yang sunnah kita ikuti, ada yang memang itu tidak dituntut kita untuk melakukan. Contoh mukjizat Rasulullah SAW, itu kita tidak boleh melakukan seperti itu, kita tidak akan mungkin mampu. Contoh lagi Rasulullah di dalam mentakbir suatu negeri Madinah. Nah, di zaman Rasulullah beliau lakukan semuanya. Beliau menjadi qadhi, kemudian beliau di situ juga berfatwa, kemudian juga Rasulullah juga melakukan banyak hal di situ. Tapi di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar melakukan yang di luar Rasulullah lakukan. Contoh Rasulullah tidak memerangi orang yang murtad, orang yang meninggalkan sholat, kemudian hal-hal lain lah seperti itu. Tapi di zaman Abu Bakar perangi semua. Bahkan orang yang tidak membayar zakat itu Abu Bakar perangi. Itu bahkan terjadi perbedaan pendapat antara Khalifah Abu Bakar dan Umar. Nah, seperti itu. Itu kaidah-kaidah fikih itu. Jadi ya konteks-konteks seperti itu yang biasa saya lakukan. Itu berbeda mungkin kalau dengan ustadz yang lain yang memang dia secara prinsip dia sudah sesuai dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wa Jamaah. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita melihat makna keseluruhannya adalah di dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan bersuci dengan air, baik yang bersuci dalam keadaan untuk wudhu ataupun bersuci untuk hadas besar yaitu mandi junub. Disebutkan pula hukum yang berkaitan dengan keduanya di sini. Bab ini diterangkan bersuci dengan debu atau tanah. Nah, inilah salah satu keutamaan daripada umat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan oleh kepada umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Yang mana kita bisa menjadikan tanah untuk kita bersuci menggantikan air, tetapi tidak boleh memakai cara ini kecuali dalam keadaan yang memang di situ tidak memungkinkan kita memakai air kecuali
dalam keadaan yang tidak memungkinkan kita menggunakan air. Misalkan contoh di padang pasir lah, kayak contohnya di gurun-gurun kayak gitu kan, gurun Gobi, gurun apa kayak gitu kan, gurun Sahara seperti itu, yang mana kita tidak kesulitan menemukan air, atau kita mempunyai air nih tapi kita hanya untuk kita pakai untuk kita keperluan kita sehari-hari kayak minum kayak gitu. Nah, maka kita boleh mengganti dengan uh, tanah seperti itu atau debu. Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan Rasulullah SAW dan umatnya dengan keistimewaan yang cukup banyak. Antara lain ialah mendapat pertolongan melalui rasa takut yang mencekam hati musuh. Rasa takut itu dilemparkan oleh Allah ke dalam hati mereka. Sekalipun jarak antara Nabi dan Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka memakan perjalanan 1 bulan penuh. Jadi yang namanya musuh-musuh Allah itu dalam 1 bulan itu Allah pernah berikan itu rasa ketakutan seperti itu, ya kan. Itu salah satu keistimewaan daripada umat-umat Rasulullah SAW. Kemudian umat Nabi Muhammad SAW diperbolehkan sholat di tempat manapun di bumi ini, karena semua bumi itu adalah tempat sujud untuknya. Jadi kita itu di bumi manapun, baik itu di mana, mulai dari Sabang sampai Merauke kalau untuk Indonesia, itu adalah tempat sujud kita. Itu dimanapun kita boleh beribadah kepada Allah, di negara manapun itu, di Amerika kah, di mana kah, itu adalah tempat sujud bagi kita. Makanya kalau misalkan di negara lain ada yang sholat di jalan sah, itu tidak ada masalah. Itu adalah tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanahnya pun juga hukumnya adalah mensucikan, dapat mensucikan. Bagi orang-orang di kalangan umat terdahulu, ibadah mereka tidak sah kecuali hanya tempat-tempat peribadatan mereka sendiri. Itu. Jadi kalau umat-umat terdahulu di zaman sebelum Rasulullah SAW itu harus di tempat-tempat ibadah seperti itu. Jadi kalau di luar tempat ibadah mereka tidak boleh. Contoh kayak misalkan umat-umat Nabi Musa, ya kan, kalau yang kita tahu sekarang ya di sinagog lah harusnya kayak gitu. Kalau di tempat lain dia tidak sah. Nah, kemudian di zaman umat Nabi Musa dan lain sebagainya itu harus di tempat-tempat ibadah mereka. Kemudian juga diperbolehkan juga di sini ghanimah bagi umat Rasulullah SAW. Oleh karena itu mereka dapat menikmatinya, rampasan perang. Nah, rampasan perang itu diperbolehkan, itu kan, dan dia boleh menikmatinya. Tapi rampasan perang ini nggak sembarangan juga. Misalkan kayak misal saya jadi presiden, kemudian saya hantam nih Malaysia kayak gitu kan, tanpa ada yang mana kita sudah ada kesepakatan perdamaian, ada ini, saya hantam, saya rampas hartanya, kemudian itu bukan rampasan perang. Jadi rampasan perang itu memang kondisi-kondisi tertentu saja seperti itu. Kayak misal lagi contoh ada toko Cina kayak gitu kan, nggak tahu apa-apa, saya jarah aja kayak gitu kan dengan alasan ghanimah ini karena ini orang kafir. Itu nggak boleh, karena itu ada perjanjiannya di situ. Nah, selama ada perjanjian di dalam suatu negeri ataupun negeri antar satu sama lain, itu kita tidak boleh merampas harta orang lain, meskipun itu kita beda keyakinan, beda agama dan lain sebagainya. Karena apabila suatu negeri itu sudah ada perjanjian antara satu sama lain, ya kalau kayak di Indonesia ada kerukunan antar sesama umat beragama, ada kerukunan antar umat beragama, ada kerukunan antar umat beragama dengan penguasanya, maka itu wajib kita ikuti. Kita tidak boleh mengambil hak yang bukan punya kita,
Nah, mengambil hak yang bukan punya kita, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada perjanjian damai, maka kita harus ikuti. Kalau misalkan ada perselisihan di antara mungkin antara orang Islam dengan orang Kristen, antara orang Islam dengan orang Katolik dan lain sebagainya, itu hendaklah dilakukan berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan, berdasarkan perjanjian yang sudah kita sepakati bersama. Nah, seperti itu kaidahnya. Ingat, jangan sampai main tabrak saja. Hanya kita membaca Al-Quran, hadis, kemudian ini kafir, kemudian kita jahat, itu nggak boleh. Selama itu ada perjanjian di situ, kita harus ikuti. Kalau misalkan itu bertentangan, ada hal-hal yang dilakukan bertentangan dengan syariat agama Islam, maka kita harus tegur melalui dengan jalan yang sesuai dengan aturan undang-undangnya. Contoh, misalkan ada polisi, kita lapor ke polisi, ini ada perzinahan, misalkan ini ada tempat maksiat, tolong ditutup. Kalau misalkan polisi tidak menutup, ya itu sudah hak polisi. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang sudah kita sampaikan, kita sudah menegur apa yang kita kalau mereka masih mengerjakan, itu terpulang urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita lagi. Kita hanya sebagai sebatas menyampaikan apa yang sudah kita tahu. Kemudian di sini juga Allah hanya memerintahkan agar mereka mengumpulkannya di tanah yang lapang. Nah, jadi harta ghanimah itu Allah perintahkan hanya agar mereka mengumpulkan di tanah yang lapang. Lalu dia mengirimkan api dari langit yang langsung membakarnya. Ini juga seperti ini. Kemudian juga Rasulullah SAW diberi syafaatul uzma untuk mengistirahatkan ahlul mauqif. Ini saya belum tahu ya kalau yang namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat yang agung. Jadi Rasulullah itu diberikan keutamaan, salah satunya dia diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Jadi seperti itu, yang mana tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Bahkan di dalam di dalam hadis Imam Ahmad bin Hambal, di situ disebutkan bahwa Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaatnya di hari kiamat, ya, di hari perhitungan. Yang mana yang bisa memberikan syafaat di situ, yang diberikan wewenang di situ adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal di situ. Kemudian Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia secara umum. Sedangkan sebelum itu Nabi hanya diutus untuk kaumnya sendiri secara khusus. Kalau misalkan Nabi Isa itu khusus untuk kalangan Bani Israil, begitu juga Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya. Hanya kaum-kaumnya tertentu saja, tidak mencakup secara universal. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW ya semuanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun itu, selama dia membaca syahadat, sholat 5 waktu, apapun itu, berbuat baik, nah maka dia adalah umat Rasulullah Alaihi Wasallam. Walaupun ya di satu sisi dia berbeda, amaliyahnya berbeda. Misalkan kayak Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i, mungkin di Cina mayoritas bermazhab Hanafi, kemudian di Saudi Arabia itu bermazhab Hambali, di Eropa bermazhab Imam Maliki. Itu adalah umat Rasulullah SAW. Plus minusnya itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan urusan kita, ya kan. Jadi selama mereka syahadat, kemudian sholat dan berbuat baik, itu adalah
umat Rasulullah SAW. Begitu juga di Indonesia, misalkan dari Sabang sampai Merauke kayak gitu kan, dengan perbedaan pilihan Pilpres yang kemarin kan ada yang memilih Prabowo, ada yang memilih Jokowi. Itu semua adalah umat Rasulullah SAW tanpa terkecuali. Tidak ada yang karena memilih si A kemudian menjadi kafir, karena memilih si B kemudian menjadi umat Rasulullah. Itu tidak ada. Kalau misalkan itu perbedaan politik, perbedaan perkara yang mana urusan dunia, hanya urusan duniawi, maka itu tetap masuk dalam kategori umatnya Rasulullah SAW. Tidak ada yang kafir di situ, kecuali misalkan memilih si A karena langsung masuk sekaligus paket dengan agama-agamanya. Saya memilih si misal Pak Yapan kayak gitu kan, nah, karena agamanya kayak gini, kemudian saya masuk agamanya Katolik misalkan. Nah itu sudah beda lagi, beda pau sudah kita di situ. Itu berarti murtad sudah secara akidah. Tapi kalau misalkan cuma hanya berbeda politik, walaupun yang kita dukung tadi orang kafir, cuma hanya sebatas urusan dunia, itu tidak ada masalah. Usahakan cuma urusan dunia. Misal memilih si A karena dia bagus walaupun dia agamanya non muslim seperti itu. Nah dia bagus dalam mengurusi negara, kemudian dia adil juga di situ, tidak ada masalah selama dia masih berada di rambu-rambu undang-undang yang sudah ditetapkan bersama. Beda hal kalau misalkan seseorang kalau misalkan sudah menjadi bupati, wah dengan tertawa gitu kan, semua yang ada di misal di Kutai Barat wajib murtad, ya kan, harus memeluk agama Katolik. Ya, itu sudah beda lagi, beda kondisi. Kalau misalkan ya sebatas hanya urusan dunia, itu tidak ada masalah. Meskipun teman-teman ada yang gubernur, wali kotanya atau apa yang beragama Nasrani, teman-teman pasti tetap muslim sejati. Kalau misalkan teman-teman di situ masih membaca 2 kalimat syahadat, masih mengerjakan sholat, membayar zakat dan sebagainya, itu masih umat Rasulullah SAW dimanapun itu. Ya Allah, berikanlah dia izin agar mensyafaati kami, jadikanlah kami berada di bawah panjinya Rasulullah SAW, yaitu panji pujian kelak di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau berkenan untuk orang-orang yang berdoa kepadamu, wahai Rabb semesta alam. Ini salah satu doa yang salah satu doa ya kan yang dipanjatkan kalau tidak salah oleh Rasulullah SAW. Saya juga kurang paham, cuman kalau di konteks hadis di Musnad Imam Ahmad bin Hambal, di situ Rasulullah memang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Tapi ya secara umum ya saya tidak mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak bisa memberikan syafaat. Itu secara umum ya Rasulullah itu bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Itu saya belum ada sih lagi ketemu hadis yang Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada di luar umatnya yang memang beragama lain. Ini kalau dalam kondisi dalam konteks akidah ya kan, dalam konteks akidah. Misal saya punya keluarga yang non muslim kayak gitu, dia sudah di akhir hayatnya dia masuk di akhir hayatnya dia meninggal tanpa masuk Islam, maka ya sudah lepas sudah syafaat Rasulullah SAW. Dan itu ya kalau misalkan dia masuk surga itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah bukan kewenangan kita, itu sudah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh iri, dengki dan lain sebagainya terhadap apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Itu keputusan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu yang mungkin berasa janggal bagi kita, nggak usah kita perdebatkan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun saya juga menjas, oh ini antum fasik, ini antum ini, itu hanya sebatas itu saja. Itu. Misal teman-teman ada yang tidak sholat seperti itu. Kalau misal sholat jalan, maksiat juga tetap jalan, ya otomatis saya katakan dalam konteks ini antum fasik seperti itu. Tapi kalau untuk masuk ahli neraka apa tidak, saya tidak tahu. Cuman saya sebatas itu, ya antum ahli neraka cuma sebatas itu yang saya tahu. Itu. Siapa tahu misal ada pahala-pahala lain yang bisa mengangkat teman-teman semua. Contoh satu hal di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal juga di situ dijelaskan, Allah menanyakan kepada seseorang, apa yang engkau kerjakan wahai fulan semasa hidupmu? Saya tidak pernah mengerjakan segala sesuatunya kecuali satu, mempermudah urusan orang pada saat itu. Oke, kata Allah, engkau masuk ke dalam surga aku karena engkau telah mempermudah urusan umatku. Nah, itu juga konteksnya. Jadi kalau teman-teman ada yang menjadi pemimpin, permudah urusan rakyat, urusan apapun, maka Allah akan mempermudah kita nanti pada saat kita berada di neraka. Itu kan kita sudah berada di neraka nih, sudah dihisab di situ. Nah, enggak ada amalan lain kita kecuali satu itu aja. Nah, maka ketika Allah angkat kita, nah karena kita masih muslim, itu amalanmu? Cuma satu, ya Allah, saya mempermudah urusan masyarakat di kampung. Itu diangkat sebagai dimasukkan kita ke dalam surga karena satu kebaikan itu. Apalagi teman-teman yang ya mungkin lebih banyak amalan kebaikannya dan sebagainya, itu akan mempermudah teman-teman juga untuk masuk ke dalam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita analisis lafadznya adalah wa dzakarul hadis di sini, dan hadis Jabir melanjutkan hadisnya hingga selesai lengkapnya seperti berikut, ya kan. Wa uhillat lil ghanaima wa uqtitu syafa'ata wa kana nabiyyu yub'asu fi qaumihi khassatan wa bu'istu ilan nasi ammatan. Muttafaqun alaih. Dihalalkan bagimu ghanimah. Nah, di sini salah satu kelebihan daripada Rasulullah SAW, umatnya Rasulullah SAW, dan diberikan kepadaku syafaat. Dan dahulu seorang nabi diutus kepadanya secara khusus. Jadi kalau umat-umat nabi pada zaman dahulu itu secara khusus aja. Misalkan untuk Bani Israil ya Bani Israil saja, untuk kaum Ad ya kaum Ad saja, untuk Samud ya kaum Samud saja, seperti itu. Nah, kalau Nabi Muhammad itu universal. Sedangkan aku, kata Rasulullah, diutus kepada seluruh umat. Sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia secara amatan umum, universal. Ini hadisnya adalah muttafaqun alaih. Derajatnya paling tinggi, derajat kesohihannya itu paling tinggi setelah Al-Qur'an. Kemudian at-tayammum di sini menurut istilah adalah bertujuan, secara bahasa itu adalah tujuan. Nah, kemudian menurut istilah syara ialah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu atau tanah yang suci mensucikan, diperbolehkan dengan secara khusus. Ya, suci mensucikan, ya kan, dengan cara yang khusus. Itu tayamum disyariatkan pada tahun 4 Hijriah, tepatnya ketika perang Banil Mustalik
Banil Mustalik. Jadi ada perang juga pada waktu itu, tapi ini perang yang betul bukan muktabar ya. Itu. Kemudian berkat kisah hilangnya kalung Siti Aisyah radhiyallahu an, tayamum ini merupakan rukhsah ketika pendapat lain mengatakan sebagai azimah. Kemudian nusirtu birobi arub di situ takut ya. Makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala menimpakan rasa takut ke dalam hati musuh-musuhnya Allah. Manakala mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW mengerahkan suatu pasukan menuju ke arah mereka, rasa takut tersebut penyebabnya sudah dimaklumi oleh mereka, yaitu bahwa sahabat-sahabat Muhammad SAW tidak ada rasa takut mati. Jadi itu sudah kalau sudah sahabat-sahabat Rasulullah SAW pergi ke medan perang, itu musuh-musuhnya sudah pada takut itu, karena sahabat-sahabat Rasulullah itu semua kalau sudah ke medan perang sudah syahid, itu sudah tujuannya. Bahkan mereka merasa nikmat menghadapi kematian itu di jalan mempertahankan akidah mereka, dan tidak diragukan apabila rasa takut gentar telah meresap ke dalam kalbu suatu pasukan musuh Allah Subhanahu wa taala. Pengaruhnya jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh pedang dan senjata lainnya. Rasa takut atau gentar merupakan salah satu dari bala tentara kenabian yang maju di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada waktu perang Badar seperti itu. Salah satu contohnya. Kemudian mendahului jarak perjalanan dalam 1 bulan. Jadi ini Rasulullah belum berjalan nih, baru ada kabar mau menyerang misalkan Mekah, itu musuh sudah mulai rasa takut sudah seperti itu salah satu kelebihan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyirata sahrin di sini perjalanan 1 bulan. Alasan dijadikannya 1 bulan karena jarak antara tempat Rasulullah SAW dan musuh-musuhnya tidak ada yang lebih jauh daripada perjalanan 1 bulan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan pula 2 bulan di situ, yakni sebulan ke depan dan sebulan ke belakang, gitu 2 bulan lah kan. Misalkan 1 bulannya berangkat, 1 bulan pulang, seperti itu. Ada yang menyatakan seperti itu. Kemudian masjidan di sini yaitu tempat sujud, yaitu tempat meletakkan kening dikala sujud. Yang makna dimaksud di sini adalah bumi yang dijadikan bagiku sebagai masjid. Dalam hal ini boleh melakukan sholat pada bumi tersebut, maka tidak ada kekhususan bagi salah satu tempat atas tempat yang lain, kecuali itu memang sudah disebutkan dalam hadis itu. Tapi kalau secara umumnya tidak ada tempat yang lebih khusus itu. Misal sholat di sholat di mana, misal di Masjid Raya Samarinda, ini keutamaannya lebih bagus daripada sholat di masjid-masjid kecil. Itu tidak ada kekhususan seperti itu, semua sama rata itu, kecuali memang itu sudah disebutkan kayak misalkan Masjidil Haram sama Masjidin Nabawi. Kemudian tahuran di sini dapat mensucikan, suci dan mensucikan. Tanah debu dapat dijadikan sarana untuk bersuci. Ghanaim, al-ghanaim bentuk jamak dari ghanimah. Tadi salah ya. Wa uhillat lil ghanaim, bukan kambing-kambing di situ maksudnya, tapi ghanimah rampasan harta rampasan perang. Harta rampasan yang diperoleh dari orang kafir melalui paksaan perang, melalui peperangan. Harta rampasan perang. Contoh misalkan, ya itu biasa terjadi sih kalau misalkan kayak Perang Dunia Kedua, ketika Jerman sudah kalah, maka apa yang dia
Jerman punya dirampas oleh pihak sekutu waktu itu yang memenangi peperangan, dirampas oleh pihak Uni Soviet yang memerangi peperangan. Hal itu biasa terjadi. Contoh peristiwa perang Badar, kemudian perang Uhud dan lain sebagainya. Peperangan seperti itu umum terjadi. Itu seperti halnya juga Prancis di zaman Napoleon Bonaparte itu juga banyak dapat keuntungan dari harta rampasan perang. Kalau di zaman dulu itu tidak ada seperti itu, kehalalan kita di dalam merampas harta peperangan. Tapi ini perang yang dibenarkan. Nah, kalau di zaman Umar itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau di zaman Umar bin Khattab itu bukan rampasan perang lagi. Jadi seseorang yang perang, tentara-tentara itu hanya diberikan gaji saja, selebihnya itu masuk ke kas negara. Seperti halnya di Indonesia itu tidak ada lagi rampasan perang. Misalkan Indonesia perang dengan dengan Filipina atau Malaysia seperti itu, saya tang begitu, kalah Malaysia misalkan seperti itu, atau kalah Indonesia. Nah, tentaranya ya tidak dibenarkan mengambil rampasan perang. Misalkan tank dia bawa ke rumahnya, kemudian pesawat tempur dia bawa ke rumahnya, enggak. Rampasan perang diambil oleh negara, dia cuma dibayar gaji. Itu di zaman sahabat Rasulullah, kalau tidak salah Umar bin Khattab melakukan hal seperti itu karena berat sudah tuh ininya kan, jadi ya cukup dibayar gaji. Itu kalau di zaman Rasulullah SAW berlaku hal seperti itu. Jadi sudah menampang dapat rampasan perang, itu biasa. Tapi kalau di zaman Umar sudah tidak berlaku lagi, dirubah oleh Umar. Itu salah satu perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Berubahnya hukum itu berdasarkan dari konteks zaman, tempat dan lain sebagainya. Itu biasa di dalam kaidah usul fiqh. Makanya ya itu tadi sebagaimana yang saya ulas sebelumnya, yang selalu saya ulang terus, itu hati-hati di dalam mengkaji Al-Quran dan hadis. Harus juga dibarengi dengan pendapat ulama-ulama terdahulu. Tahuran di sini yaitu tadi sudah ya, suci mensucikan. Kemudian ghanaim yaitu bentuk jamak dari ghanimah, artinya harta rampasan perang. Itu. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi kan di Indonesia. Tuh. Ya kalau misalkan ya antum Katolik, Kristen dan lain sebagainya, kita ada terikat perjanjian damai. Tidak boleh saling serang menyerang, tidak boleh saling bunuh membunuh, tidak boleh saling rampas merampas. Maka itu yang harus kita dahulukan. Lam tuhalla li ahadin qabli, sebelumnya ghanimah ini tidak pernah dihalalkan kepada Nabi manapun sebelumnya. Karena ghanimah di masa umat terdahulu dikumpulkan di tanah lapang. Jadi dikumpulkan di tanah lapang, lalu diturunkan api dari langit, langsung dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ghanimah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dikisahkan oleh Allah di dalam firman-Nya, hatta yatina bi qurbanin yakulunna, sebelum ia didatangkan kepada kami, yaitu korban yang dimakan oleh api. Ini dikisahkan di dalam surah Al-Imran ayat 183. Syafaah di sini yaitu syafaatul uzma, yaitu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala buat nabinya untuk membebaskan manusia dari kengerian dan kesengsaraan di mauqif, yaitu disegerakan penghisapan mereka.
Ini jadi syafatul uzma tuh oke. Ini salah satu contohnya ya, kalau misalkan kita itu kenapa Rasulullah ya beda dengan Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Musa nih umatnya haus, kemudian minta air kayak gitu, wah dikasih air sampai berapa kalau nggak salah 9 mata air. Kemudian minta makanan, dikasih makanan seperti itu. Pokoknya di dunia mereka minta lah seperti itu, Allah kasih. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad tidak, ya hanya sedikit itu saja mujizat Rasulullah SAW. Apa yang diminta oleh umatnya itu tidak sedikit yang Rasulullah lakukan, Rasulullah minta. Itu disimpan oleh Rasulullah, nanti kelak beliau kumpulkan, beliau ambil nanti di hari kiamat seperti itu. Jadi beliau kasihkan kepada umatnya di hari kiamat. Tarbatuha di sini artinya tanah atau debunya. Kemudian fikih hadisnya adalah yang pertama itu keutamaan Rasulullah SAW berada di atas nabi-nabi yang lainnya. Yang kedua, membicarakan nikmat Allah bukan untuk membanggakan diri dan bukan pula untuk menyombongkan diri, melainkan untuk mendorong dirinya dan orang lain memperoleh suatu nikmat agar bersyukur dan bertambah giat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanku hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Itu jadi bukan membandingkan bahwa umat Nabi Muhammad itu lebih baik daripada umat yang bukan hal semata-mata seperti itu, bukan. Tapi untuk kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan misalkan ada orang yang berbeda pandangan dengan kita, berbeda akidah dengan kita, langsung di sliding seperti itu. Wah, ini orang kafir, nggak boleh seperti itu ya kan. Itu cuma sebatas keutamaan itu hanya untuk diri kita, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, Rasulullah SAW ditolong oleh Allah melalui rasa takut yang mencengkam, menggetarkan hati musuh-musuhnya. Di sini yaitu rasa takut gentar merupakan salah satu dari bala tentaranya Rasulullah SAW yang maju ke depan menggempur hati dan semangat musuh-musuhnya hingga mereka sudah merasakan kalah sebelum perang yang sesungguhnya dimulai. Yang keempat, mengukuhkan hukum-hukum syariat, antara lain ialah tidak dikhususkan untuk melakukan sholat hanya di dalam masjid saja. Dimanapun itu, selama itu tempat itu suci, maka kita boleh sholat di situ. Kemudian pada asalnya tanah itu hukumnya adalah suci, maka dia tetap suci kecuali kalau misalkan di situ ada najis. Kalau ada najis ya kita cari tempat yang suci seperti itu. Tayamum memperbolehkan apa yang dicegah oleh hadas, sama halnya dengan air. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu menurut pendapatnya seseorang dengan tayamum boleh mengerjakan sholat fardu dan sunat sebanyak yang dia kehendaki selagi belum berhadas atau belum menemukan air. Karena menurut Imam Abu Hanifah tayamum merupakan pengganti air secara mutlak. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau misalkan nih kita tayamum, tayamum gitu untuk sholat maghrib, maka selama kita belum berhadas, kita belum terkena najis, kita bisa mengerjakan sholat isya dalam satu kali tayamum. Jumhur ulama mengatakan diperbolehkan mengerjakan sekali sholat fardu dan sunat sekehendak hati, tetapi tidak boleh dipakai untuk menggabungkan dua sholat fardu. Misalkan contoh maghrib
sama ba'diyal maghrib seperti itu boleh dengan satu tayamum. Tapi untuk isya tayamum lagi itu. Ketika melakukan tayamum, dia hendak berniat untuk sholat fardu, maka dia diperbolehkan mengerjakan sekali sholat fardu dan sholat sunat. Tetapi jika ia berniat untuk melakukan sholat sunat, maka dia tidak diperkenankan mengerjakan sholat fardu kecuali dengan tayamum yang baru. Nah, kalau misalkan dia mengerjakan sholat maghrib, bertayamum untuk mengerjakan sholat maghrib, maka sholat ba'diyal maghribnya itu sudah dihitung, sudah sah di situ. Tapi kalau dia bertayamum untuk sholat sunnah ba'diyah maghrib, maka untuk sholat maghribnya dia harus bertayamum yang baru. Itu salah satu contohnya. Jadi dahulukan dulu, hendaklah kita mendahulukan niat sholat fardu baru yang sunnah. Nah, kalau kita mengerjakan sholat wajib yang lain seperti halnya sholat isya, itu kita harus mengerjakan tayamum yang baru. Tayamum yang ketujuh, tayamum tidak khusus dilakukan dengan debu, sedangkan selainnya dianggap tidak dianggap mencukupi. Tayamum hanya khusus dilakukan dengan debu, sedangkan selainnya dianggap tidak mencukupi. Ini menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Kalau menurut kalangan Imam Mazhab Maliki diperbolehkan bertayamum dengan apa saja yang termasuk jenis tanah dengan syarat tidak dibakar. Jadi istilahnya ada debu arang gitu kan. Nah, itu tidak boleh itu ya. Itu sudah dibakar. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan bahwa tayamum sah dengan memakai semua benda yang suci yang termasuk jenis tanah, yaitu segala sesuatu yang tidak menjadi abu, yang seperti arang atau abu, ya kan, itu nggak boleh itu. Kemudian mengenai sesuatu yang menjadi abu apabila dibakar seperti kayu, daun yang kering, dan sesuatu yang menjadi lembek apabila dibakar dengan api seperti besi, timah, maka tayamum tidak sah memakai benda tersebut apabila tidak terdapat debu yang menempel pada benda tersebut. Abu Yusuf dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak sah bertayamum kecuali dengan debu dan pasir. Yang kedelapan, fikih hadisnya adalah ghanimah dihalalkan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kesembilan, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk seluruh umat manusia secara umum. Itu jadi tidak ada misalkan khusus untuk orang Banjar, orang Jawa tidak boleh, itu tidak ada. Ya, keutamaan seperti itu. Semua manusia dianggap sama rata. Yang membedakan hanyalah amal ibadah masing-masing. Itu. Ya, kalau misalkan orang Banjar misalkan seperti itu, ada yang baik juga ada yang buruknya, itu sudah itu sudah lumrahnya, itu sudah sunatullahnya. Seperti halnya juga orang Madura dan lain sebagainya. Itu kalau saya mengatakan bahwa orang Banjar itu baik semua, itu sudah levelnya ta'assub, sudah itu tidak boleh. Itu kalau sudah level ta'assub itu orang Banjar itu orang yang baik kan, yang baik semua kayak gitu. Ini keutamaan orang Banjar apa segala macam. Kalau orang yang Jawa misalkan, itu terpinggir apa segala macam, itu sudah nggak boleh, itu levelnya ta'assub. Jadi kalau sudah rasis itu masuk kalau dalam bahasan agama Islam, yaitu ta'assub. Itu nggak boleh, dilarang itu. Suku Banjar adalah suku yang terbaik, di luar daripada itu enggak, itu sudah beda, itu hati-hati. Nah, hanya Rasulullah SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia secara umum. Jadi kalau Muslim ya sudah semua sama
rata. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan syafaatul uzma kepada Rasulnya untuk melegakan manusia dari kesusahan dan kengerian hari kiamat. Nah, itu salah satu kelebihannya. Jadi kalau misalkan ada ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa orang sukunya lebih baik daripada suku yang lain, itu sudah dijauhi gitu. Walau bagaimanapun ustadz tersebut sudah levelnya ta'assub gitu. Sukuku lebih bagus nih daripada suku yang lain. Kayak contoh saya, misal suku Dayak itu lebih bagus daripada suku Jawa atau suku yang lain, itu sudah level ta'assub, tidak boleh, haram hukumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah, mungkin ada kata-kata saya yang terpleset, yang menyinggung hati teman-teman. Semuanya tolong diingatkan ya, teman-teman ingatkan. Mungkin ada ya konteks hal yang mungkin saya tidak sadari, itu semata-mata itu kealfaan dari saya pribadi. Nah, untuk apapun di luar dari kajian ini, mungkin ini ya, mungkin saya bercanda terlalu berlebihan, mungkin menyakiti hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ya ininya bukan maksud hati menyinggung ataupun tapi saya ingin mengetahui seluk-beluk teman-teman secara utuh. Nah, jadi ya seperti halnya kalau misalkan saya berhubungan dengan orang Madura dulu di waktu Madura, ya Madura ada yang jeleknya. Contoh yang biasa Carok itu di daerah Bangkes, itu ada jeleknya. Tidak ada yang namanya suatu suku itu maksum 100% bagus. Itu sudah. Jawa juga ada juga yang suka berantem, ada juga yang suka ibadah, ada yang tidak ada satu suku pun manapun mulai dari Sabang sampai Merauke di negara manapun yang maksum yang 100% baik. Itu tidak ada. Kalau saya mengatakan seperti itu bahwa suku saya, suku Banjar, suku Dayak itu 100% baik, tidak ada jeleknya, tasuk. Itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.